Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah kalimat manakah yang merupakan perpaduan kalimat 2 dan 3? Nah, Sobat Bima, di sini kita diminta untuk memadukan kalimat 2 dan 3. Sesungguhnya, maksud dari pembuat soal adalah kita diminta untuk mencari konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk menghubungkan kalimat 2 dan 3. Nah, kata hubung atau konjungsi yang ada di kalimat 2 dan 3 ini nanti akan menjadi konjungsi atau kata hubung intra kalimat atau kata hubung yang ada di dalam kalimat. Nah, konjungsi atau kata hubung intra kalimat ini tergantung dari konteks kalimatnya. Kalau kalimat 2 dan 3 merupakan pertentangan, kita harus gunakan yang menunjukkan adanya pertentangan, yaitu kata tetapi maupun kata namun. Kalau menunjukkan adanya unsur yang sama, berarti kita gunakan kata dan. Kalau menunjukkan sebab akibat, berarti kita gunakan karena. Nah, tergantung dari kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kita lihat terlebih dahulu pada teks kalimat kedua dan ketiga tersebut. Di kalimat kedua, dalam lomba itu, sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah. Menjelaskan mengenai adanya minyak pelumas pada batang pinang, lalu di puncaknya ada aneka hadiah. Di kalimat ketiga, penonton bersorak-sorai tak kala para pemanjat di ketinggian tiba-tiba melorot. Ya. Berarti kita harus menghubungkan antara keterangan mengenai batang pinang yang dibaluri minyak pelumas serta memiliki hadiah dengan penonton yang bersorak-sorai. Penonton yang bersorak-sorai ada kata tak kala. Berarti menunjukkan adanya keterangan waktu. Sementara pada kalimat kedua, batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah, ini merupakan keterangan situasi atau keadaan. Jadi kita harus menghubungkan antara keterangan situasi atau keadaan dengan keterangan waktu. Nah, berarti antar keterangan bukan menunjukkan pertentangan, bukan menunjukkan unsur yang sama, dan juga bukan menunjukkan adanya sebab akibat. Jadi, antara kalimat kedua dan kalimat ketiga tidak menunjukkan adanya pertentangan, unsur yang sama, maupun sebab akibat. Ya, berarti kita tidak gunakan kata tetapi dan kata namun. Kita juga tidak gunakan kata dan terakhir kita juga tidak menggunakan kata karena. Kita lihat dari pilihan jawaban pada masing-masing pilihan jawaban yang tertera di soal. Dalam lomba itu, sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah. Sementara penonton bersorak-sorai tatkala pemanjat di ketinggian tertentu tiba-tiba melorot. Menggunakan kata hubung sementara.
untuk menjelaskan kedua keterangan. Dan ini yang lebih tepat. Karena kedua keterangan, baik itu keterangan waktu dan keterangan keadaan, perlu dihubungkan oleh kata sementara. Ya, tanpa menghilangkan kejelasan makna dan juga tanpa menunjukkan adanya suatu pertentangan. Lalu, dalam lomba itu sekelompok orang berusaha memanjat batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan di puncaknya menjuntai aneka hadiah sehingga di sini menunjukkan adanya suatu keterhubungan yang seolah menunjukkan adanya sebab akibat. Jadi tidak tepat. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak menggunakan kata dan. Jadi tidak tepat juga. Lalu di pilihan jawaban yang D, ya ada keterangan. Ya, ketika. Di sini bukan merupakan konjungsi tetapi lebih kepada keterangan waktu. Makanya tidak tepat. Dan terakhir di pilihan jawaban yang E, ada kata lalu penonton, menunjukkan adanya keterhubungan waktu. Ini juga tidak tepat. Jadi yang lebih tepat adalah hubungan antara situasi mengenai batang pinang yang dibaluri minyak pelumas dan juga keterangan mengenai penonton yang bersorak-sorai itu dihubungkan dengan kata sementara. Ya, lebih tepat, yaitu jawabannya yang A. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf kedua adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi kalimat yang tidak padu. Apa yang menyebabkan suatu kalimat menjadi tidak padu? Yang pertama adalah tidak berhubungan dengan kalimat utama. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut menjadi tidak padu karena tidak sinkron atau tidak berhubungan juga dengan kalimat sebelum ataupun sesudah kalimat tersebut. Nah, itu yang menyebabkan menjadi tidak padu. Tapi yang utama adalah tidak berhubungan dengan kalimat utama. Karena kalimat utama ini berisi ide dan gagasan utama. Kalau tidak berhubungan dengan gagasan utama atau ide yang ada di kalimat utama, itu sudah pasti menjadi kalimat yang tidak padu. Sekarang kita lihat di dalam teks. Yang ditanyakan adalah paragraf kedua, berarti kita tidak melihat paragraf yang pertama. Kita fokus pada paragraf yang kedua saja. Nah, di paragraf kedua, kalimat utamanya ada di awal kalimat, sehingga kalimat 4 ini menjadi acuan atau patokan kita dalam menjawab soal mengenai ketidakpaduan kalimat. Di sini membicarakan mengenai di daerah pesisir timur Taiwan terdapat atraksi yang serupa dengan panjat pinang namun menggunakan bambu berpelumas. Berarti membicarakan kesamaan dengan panjat pinang, tetapi di Taiwan, di timur Taiwan, tepatnya di pesisir timur Taiwan. Berarti yang dibicarakan adalah tradisi serupa dengan panjat pinang, tetapi ada di Taiwan. Kita lihat pada pilihan jawaban. Kalimat ke-6. Perayaan Chioko diadakan untuk memberikan persembahan kepada arwah yang tengah berkunjung ke bumi ketika pintu neraka dan surga dibuka. Menjelaskan mengenai tradisi Chioko. Dan itu sudah disebutkan pada
kalimat kelima. Berarti kalimat keenam ini masih berhubungan. Lalu kalimat ketujuh, dalam perayaan tersebut ada kata tersebut, berarti pasti berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat 7 masih tepat juga. Lalu kalimat ke-8, tim pemanjat beradu cepat mengambil makanan di puncak bambu untuk dibagikan kepada kaum duafa. Nah, ini menjelaskan mengenai bagaimana gambaran dari tradisi Cioko tersebut, jadi masih tepat. Nah, kalimat ke-9, dewasa ini perayaan panjat bambu Cioko bermakna sebagai garebek, berebut makanan. Ya, masih menjelaskan mengenai panjat bambu Cioko, jadi masih berhubungan dengan kalimat utama. Terakhir, kalimat 10. Perayaan tradisi di Indonesia, ya, ini sudah tidak tepat karena yang dibahas adalah Cioko yang ada di Taiwan. Sementara kalimat 10 tiba-tiba menjelaskan tradisi di Indonesia. Ini sudah pasti tidak tepat. Jadi tidak berhubungan dengan kalimat utama dan tidak sinkron dengan kalimat sebelumnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E, kalimat ke-10. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah kalimat mana yang merupakan hasil perbaikan kalimat 5? Ya, kita fokus pada kalimat kelima. Karena diminta memperbaiki, berarti kita harus pastikan bahwa pertama, kalimatnya padu. Artinya, kalimat tersebut berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat sebelum atau sesudahnya. Kemudian, yang harus kita pastikan adalah kalimat tersebut harus menjadi kalimat yang efektif. Artinya, lugas dan tidak memiliki pengulangan. Idealnya, satu kata itu hanya muncul satu kali di dalam kalimat yang sama. Jadi tidak ada pengulangan. Kenapa tidak boleh diulang? Semakin banyak kata yang diulang akan menimbulkan kebingungan atau ambiguitas. Makanya kalimat tersebut tidak boleh ada yang diulang. Selain itu, kita harus pastikan memiliki kejelasan makna. Nah, kejelasan makna ini nanti akan berhubungan dengan preposisi atau kata depan dan konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Nah, kita harus pastikan bahwa kata depan dan kata hubung yang digunakan itu sudah tepat. Sekarang kita lihat kalimat kelima. Atraksi itu diadakan dalam perayaan Gerebek Arwah Gentayangan, di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Ya, dalam kaidah bahasa Indonesia, kita tidak menggunakan kata di mana karena ini mirip seperti penggunaan kata where dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak menggunakan kata di mana. Untuk itu kita eliminasi kata di mana. Jadi tidak digunakan. Jadi atraksi itu diadakan dalam perayaan Gerebek Arwah Gentayangan di Indonesia dinamakan Cioko. Nah, karena tidak ada kata di mana menimbulkan ketidakpaduan di dalam kalimat tersebut. Artinya kalimatnya menjadi tidak efektif dan juga salah secara makna. Untuk itu kita perlu adanya penambahan kata sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu, efektif, dan juga logis.
Nah, dengan adanya kata di mana dihilangkan, maka kalimat ini menjadi tidak logis, tidak padu, dan tidak efektif. Ya, kita perlu menggunakan penambahan kata yang. Tetapi pertanyaannya adalah, di manakah kita meletakkan kata yang tersebut? Nah, kita lihat di pilihan jawaban terlebih dahulu. Dalam atraksi itu diadakan perayaan gerebek arwah gentayangan, di mana di Indonesia dinamakan Cioko. Masih menggunakan kata di mana, otomatis tidak tepat. Atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan yang mana? Ya, yang mana dan di mana ini sama seperti di dalam bahasa Inggris, sehingga tidak tepat. Atraksi itu diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan yang di Indonesia dinamakan Cioko. Ya, ada penggunaan kata yang, tetapi kurang tepat posisinya, sehingga ini tidak tepat. Dalam atraksi itu diadakan perayaan gerebek arwah gentayangan dan di Indonesia dinamakan Cioko. Si pembuat soal menambahkan konjungsi dan. Ya, tetapi dan itu harus unsur yang sama. Ya. Dalam kalimat yaitu atraksi gerebek arwah gentayangan lalu dinamakan Cioko, itu bukan merupakan unsur yang sama, sehingga tidak boleh menggunakan kata dan. Terakhir, atraksi yang diadakan dalam perayaan gerebek arwah gentayangan di Indonesia dinamakan Cioko. Nah, ini lebih tepat karena lebih jelas makna dan juga preposisi serta konjungsinya yang digunakan. Untuk itu kita pilih jawaban yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah, apa judul teks yang paling tepat untuk tulisan tersebut? Nah, untuk kita bisa menjawab soal ini, kita harus memastikan bahwa judul itu menggambarkan keseluruhan isi teks. Nah, untuk kita bisa mengetahui keseluruhan isi teks, ada cara cepatnya, yaitu dengan melihat kalimat utama. Kenapa kalimat utama? Karena kalimat utama berisi ide pokok atau gagasan utama. Nah, di dalam PPU, kalimat atau paragrafnya biasanya berbentuk deduktif. Sehingga kalimat utama itu berada pada awal paragraf. Nah, kita fokus pada kalimat utama untuk kita bisa menjawab judul, dan kita harus pastikan bahwa menggambarkan keseluruhan isi teks. Sekarang kita lihat teks yang ada di soal. Di dalam soal ini terdapat 2 paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama. Dan ini adalah paragraf yang kedua. Jadi kalimat 1 sampai dengan kalimat 3 itu adalah paragraf pertama, sementara kalimat 4 sampai kalimat 10 adalah paragraf kedua. Nah, di mana letak kalimat utamanya? Pada paragraf pertama, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Ini sebagai kalimat utama. Lalu pada paragraf kedua, kalimat utamanya ada pada kalimat 4. Berarti fokus kita ada pada
kalimat 1 dan kalimat 4. Kita lihat apa yang diungkap oleh kalimat yang pertama dan kalimat keempat. Kita mulai dari kalimat pertama. Siapapun di Republik ini umumnya mengenal salah satu mata acara pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu Lomba Panjat Pinang. Berarti yang dibicarakan adalah suatu tradisi atau perayaan pada Hari Kemerdekaan, yaitu Lomba Panjat Pinang. Lalu di kalimat keempat, di daerah pesisir timur Taiwan terdapat atraksi yang serupa dengan panjat pinang, namun menggunakan bambu berpelumas. Berarti kedua kalimat utama ini membicarakan keserupaan atau kesamaan antara Indonesia dan Taiwan, yaitu pada lomba panjat pinang dengan bambu berpelumas. Kalau di Indonesia namanya lomba panjat pinang, kalau di Taiwan namanya Chioko. Itu ada pada kalimat kelima, di kalimat penjelasnya. Jadi keserupaannya atau kesamaannya adalah panjat pinang dan Chioko. Nah, artinya judul yang tepat adalah tradisi di Indonesia dan tradisi di Taiwan. Tradisinya itu namanya panjat pinang di Indonesia dan Chioko di Taiwan. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Yang A, tradisi panjat pinang di Indonesia tidak tepat karena yang dibicarakan adalah Indonesia dan Taiwan. Di pilihan jawaban ini hanya Indonesia saja. Lalu di pilihan jawaban yang B, tradisi Chioko sebagai grebek arwah gentayangan. Ini juga tidak tepat karena yang dibicarakan hanya tradisi Chioko. Lalu yang C, perkembangan tradisi Chioko menjadi panjat pinang. Ini juga tidak tepat karena hanya membahas Chioko. Lalu kemeriahan perayaan kemerdekaan dan tradisi. Ini sangat umum, ya. Jadi tidak tepat, sementara judul itu harus spesifik. Nah, yang tepat adalah yang E, karena membicarakan panjat pinang dan juga Chioko. Jadi kita pilih yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan